Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin upacara serah terima jabatan dan korps rapor kenaikan pangkat sejumlah perwira tinggi Polri di Rupatama Mabes Polri, Jumat 31 Maret 2023. 14 posisi jabatan pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda, sejumlah perwira tinggi Polri yang dirotasi adalah Kadif Humas Polri, ASSDM Kapolri, Kabahar Kampolri, Irwasum Polri, Kaba Intel Kampolri, serta 7 Kapolda. Jabatan Kadif Humas Polri yang sebelumnya diemban oleh Irjen Pol Dedi Prasetyo diestafetkan kepada Irjen Pol Sandi Nugroho yang mendapat promosi kenaikan pangkat bintang 2. Irjen Pol Dedi Prasetyo menduduki jabatan baru sebagai Asisten Kapolri bidang sumber daya manusia. Komjen Pol Wahyu Widada mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi bintang 3, mengemban jabatan sebagai Kaba Intel Kampolri, menggantikan Komjen Pol Ahmad Doviri yang mengemban jabatan baru sebagai Irwasum Polri. Kemudian Komjen Pol Fadil Imran juga mendapat promosi kenaikan pangkat bintang 3, menjabat sebagai Kabahar Kampolri, menggantikan Komjen Pol Arief Sulistianto yang memasuki masa pensiun. Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Purwadi Arianto menggantikan Komjen Pol Riko Amelza Daniel yang dimutasi di luar struktur sebagai Kepala BNPT, menggantikan Komjen Pol Boy Rafli Amar yang memasuki masa pensiun. Bersamaan dengan itu, Kapolri memimpin serah terima jabatan sejumlah Kapolda, yaitu Kapolda Metro Jaya, dipimpin Irjen Pol Karyoto, Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Agus Nugroho, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Ahmad Wiagus, Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika, Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Angesta Romano Yoyol, Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, dan Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Setio Budi Mumpuni Harso. Kapolri meminta kepada para pejabat baru untuk dapat segera melaksanakan tugas dan beradaptasi, serta mengucapkan terima kasih kepada para pejabat yang memasuki purna tugas. Terhadap yang baru saja mendapatkan kenaikan pangkat, saya ucapkan selamat. Tapi tentunya dengan meningkatnya jabatan, dengan meningkatnya pangkat, tentunya di situ mengandung tanggung jawab dan amanah yang lebih berat yang harus dilaksanakan oleh rekan-rekan. Tapi saya yakin rekan-rekan semua adalah orang-orang terpilih yang sanggup melaksanakan amanah. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memutasi 473 personel, mulai dari perwira tinggi, perwira menengah, dan perwira pertama. Mutasi ini tertuang dalam 4 surat telegram yang telah ditandatangani Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Prabowo atas nama Kapolri tertanggal 26 Februari dan 27 Maret 2023. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan groundbreaking pembangunan gedung Batalion A Brimob Polda Metro Jaya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Tangerang, Banten, Rabu 5 April 2023. Peresmian didampingi oleh Kabahar Kampolri, Kapolda Metro Jaya, Aslok Kapolri, Kadif Humas Polri, dan sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Turut hadir dalam peresmian tersebut Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Khalid Ismail, serta pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma. Gedung Batalion A pelopor Brimob Polda Metro Jaya ini dibangun di atas tanah seluas 4,8 hektar yang merupakan tanah hibah. Rencananya, Mako Brimob ini dibangun untuk kapasitas 250 personel Brimob. Lokasi pembangunan Mako Brimob di wilayah Pik Tangerang ini dinilai penting, mengingat banyak objek vital dan proyek strategis yang perlu eskalasi pengamanan, sehingga diperlukan pergerakan yang cepat oleh personel dalam mendukung pelayanan Polri terhadap masyarakat. Mako yang dibangun ini tentunya bermanfaat untuk ke depan agar personel Brimob kita bisa membantu memberikan pengamanan di wilayah Tangerang dan sekitarnya, karena memang di wilayah ini banyak sekali proyek vital nasional dan proyek strategis nasional, sehingga tentunya dengan lokasi yang saat ini dibangun di sini tentunya itu sangat tepat untuk meng-cover pada saat ada kebutuhan terkait dengan eskalasi yang membutuhkan kehadiran anggota Brimob.
Kapolri pun berharap semoga pembangunan bisa berjalan lancar sesuai rencana dan keberadaan personil BRIMOB yang nantinya akan ditempatkan di lokasi ini dapat maksimal dalam memberikan pengabdian yang terbaik untuk melindungi, mengayomi masyarakat. Polri menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan menghadapi Idul Fitri 1444 Hijriah pada 6 April 2023 lalu di Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Rakor dihadiri Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan sejumlah menteri, diantaranya Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta lembaga negara BNPB, Basarnas, dan BMKG. Rakor lintas sektoral ini digelar lebih awal guna melaksanakan evaluasi dan juga melakukan sinergi antar instansi terkait dalam langkah melakukan perbaikan manajemen terkait dengan rekayasa maupun persiapan arus mudik 2023. Kepolisian melaksanakan operasi ketupat yang akan kita laksanakan secara terpusat dan juga diikuti oleh seluruh wilayah mulai dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 1 Mei. Namun demikian, untuk melaksanakan prakondisi, kami melaksanakan operasi rutin yang ditingkatkan 1 minggu sebelum tanggal 18 dan 1 minggu setelah tanggal 1 Mei. Sehingga kurun waktu total hampir 1 bulan. Ini semua kita lakukan untuk mempersiapkan dan mengantisipasi terkait dengan data yang diberikan oleh Kemenhub bahwa ada peningkatan arus mudik dan arus balik, sehingga arahan dari Bapak Presiden bahwa pelaksanaan pengamanan arus mudik dan balik tahun ini bisa jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Oleh karena itu tentunya kami melaksanakan rakor lintas sektoral lebih awal untuk melaksanakan evaluasi sekaligus melakukan sinergitas dalam rangka melakukan perbaikan manajemen terkait dengan rekayasa maupun persiapan-persiapan lain. Sehingga kita harapkan bahwa angka laka lantas ini bisa kita turunkan, masyarakat tetap bisa melaksanakan mudik dengan aman dan lancar, baik yang melalui jalur tol, melalui jalur arteri, maupun melalui jalur-jalur penyeberangan, baik yang berada di Merak, Bakahuni, maupun di Gilimanuk. Ini tentunya perlu kita persiapkan dengan baik. Pemerintah melakukan evaluasi dan strategi pelaksanaan arus mudik setiap tahunnya agar berlangsung aman dan terkendali. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memprakarsai pelaksana rakor ini. Karena yang mengundang adalah Kapolri, maka memang tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyiapkan rencana aksi, senario untuk penanganan Idul Fitri, Lebaran Idul Fitri tahun 2023 dari sisi keamanan, ketertiban, dan kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Polri sendiri menggelar operasi ketupat 2023 guna menjaga keamanan dan kelancaran selama arus mudik maupun arus balik. Operasi ini rencananya digelar sejak 17 April hingga 1 Mei 2023. Hari Jumat 7 April 2023 menjadi hari berduka bagi keluarga Wakapolri, Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Istri tercinta Ibu Tuti Gatot Edi dipanggil Sang Halik untuk selamanya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyambut kedatangan jenazah sekaligus menghadiri pemakaman almarhumah Ibu Tuti Gatot Edi. Pada prosesi pemakaman turut hadir Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Taman Pemakaman Umum Joglo, Jakarta Barat, Sabtu 8 April 2023. Atas nama keluarga besar Polri,
Kapolri mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhumah dan mengucapkan apresiasi yang tinggi atas sumbangsi almarhumah selama menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Umum Bayangkari.